Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bu Wiwin memutuskan untuk memeluk agama Islam. Acara ini berlangsung di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, dan dipandu oleh komunitas muslim setempat. Bu Wiwin mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang merupakan deklarasi iman dalam Islam. Dengan dipandu oleh seorang ustadzah, Bu Wiwin menjelaskan bahwa keputusan ini diambil tanpa paksaan dari siapapun. Kami tim Mualaf Center Yogyakarta kedatangan tamu ini dari Bu Kiswinarni, panggilannya Bu Win ya? Bu Wiwin ya. Bu Wiwin mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Betul ya Ibu ya? Betul. Sebelumnya saya tanya dulu ke Bu Wiwin, apakah ada paksaan masuk Islam? Tidak ada. Tidak ada ya? Ada yang ngiming-ngimingi apa, nek masuk Islam kasih ini itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Atas keinginan Bu Wiwin sendiri. Iya, betul. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Kiswinarni. Tempat asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ia bercerita tentang pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai penganut Katolik yang taat. Meskipun rajin menghadiri gereja dan beribadah, ia merasakan kekosongan dan tidak menemukan kedamaian yang dicari. Yang menarik, Bu Wiwin mengungkapkan bahwa selama menjadi Katolik, ia sering berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah, sebuah doa utama dalam Islam. Hal ini menunjukkan panggilan spiritual yang ia rasakan jauh sebelum memutuskan untuk masuk Islam. Beberapa ada yang belum tahu alasan utamanya apa Bu Wiwin, sampai akhirnya wes nggak bisa nunggu lagi, harus sekarang saya masuk Islam. Apa yang memantapkan? Ya, itu sebetulnya kan sudah lama. Jadi saya itu juga awal-awal mengikuti Katolik itu juga sudah berusaha untuk menjadi Katolik yang baik dan benar. Artinya saya juga mengikuti prosedur yang berlaku. Ke gereja juga sampai berpuluh tahun itu, tapi ternyata saya itu tidak mendapatkan, tanda petik mendapatkan sesuatu yang membuat damai atau gimana, enggak. Saya itu jadi kehadiran saya di gereja itu ya cuma hadir saja gitu loh, kosong, istilahnya tuh kosong sama sekali. Nah, kesininya saya juga sudah nggak tahan lagi kan seperti ini. Ya akhirnya saya memutuskan bahwa selama saya masih diberi kesempatan untuk hidup, kenapa saya tidak mengisi hidup saya itu dengan benar-benar agama yang saya yakini. Berarti selama berpuluh-puluh tahun itu datang ke gereja cuma absen aja ya? Iya betul. Cuma absen aja, cuma setor aja gitu. Ya, padahal ya ingin benar-benar mendalami tapi tetap tidak bisa. Hati pikiran nggak nerima. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Nah ini kan sudah masuk Islam. Perasaannya apakah sudah terisi, sudah damai? Sudah, karena gini, waktu masuk pun di Katolik, saya itu kalau berdoa apapun dengan Al-Fatihah. Oh gitu. Oh. Ini Setelah mengucapkan syahadat, Bu Wiwin menyatakan bahwa ia merasa lebih damai dan lega. Proses ini disaksikan oleh teman-temannya dan anggota komunitas muslim yang memberikan dukungan moral dan spiritual. Mereka juga berjanji untuk membantu Bu Wiwin dalam mempelajari lebih lanjut tentang ajaran Islam, termasuk cara berwudu, syalat, dan bacaan doa-doa Islam. berarti selama berpuluh-puluh tahun ke gereja tapi yang dibaca Al-Fatihah. Iya. Dengan membaca Al-Fatihah apa yang Bu Wiwin dapat? Ya pokoknya saya lebih mantap gitu? itu, iya. Acara ini diakhiri dengan doa dan harapan agar Bu Wiwin istiqomah dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah. Para penyelenggara juga berharap bahwa kisah Bu Wiwin dapat menginspirasi orang lain yang mungkin sedang mencari kedamaian spiritual. Mereka menekankan pentingnya mendukung orang yang baru masuk Islam agar mereka merasa diterima dan dibantu dalam perjalanan spiritual mereka.
jalan yang dipilih ini akan berat gitu ke depannya gitu. Mungkin juga karena saya mengalami hal yang sama, jadi tahu bagaimana nanti respon keluarga, respon tetangga, respon teman-teman. Jadi semoga Bu Wiwin istiqomah dan tetap kuat menghadapi mungkin pertanyaan dari tetangga. Ada omongan-omongan atau bisik-bisikan itu mungkin yang harus dikuatkan dari hatinya gitu. Menyoroti tantangan yang mungkin dihadapi oleh mualaf, termasuk respon dari keluarga, teman, dan masyarakat. Namun, dukungan dari komunitas muslim diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Mualaf ini kan kadang ujiannya ya kadang mak berduduk gitu ya. Kan dalam Al-Quran dikatakan seseorang itu tidak beriman sebelum dia diuji gitu ya. Tidak dikatakan beriman sebelum dia diuji. Sama kayak kita sekolah kan mesti ada ujian ya Bu ya. SD ke SMP ada ujiannya, SMP ke SMA ada ujiannya gitu. Nggak ada yang tiba-tiba nanti langsung jadi sarjana, nggak SD, nggak SMP, nggak SMA, nggak ada. Jadi memang kita pasti diuji, setiap kita pasti diuji supaya membuktikan kadar keimanan kita seberapa sama Allah. Jadi harus kuat. Ya. Bismillah. Bismillah.